walladzi yujibul ghusla. Hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi. Kajian fikih niki, ya. Nah, 3 di antaranya yang berhubungan, yang berkaitan baik bagi laki-laki maupun perempuan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, yang sekarang lah 3 sisanya kembali, ya. Wa thalathatun, ini perkataan musannif, qala al-musannif rahimahullahu taala, taghammadahullahu birahmatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa thalathatun, dan 3 takhtassu bihan nisa'u, dan 3 di antaranya khusus berlaku hanya bagi perempuan, ya. Mana yang 3 khusus bagi perempuan itu? Wahia al-haidu, pertama haid, ya. Wan nifasu, yang kedua nifas. Wal wiladah, wiladah, ya. Haid, nifas, wiladah. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Ternyata 3 jenis darah yang keluar dari perempuan, khusus bagi perempuan dan tidak pernah terjadi bagi laki-laki. Kenali 3 darah ini. Haid, nifas, wiladah namanya. Darah haid, ya. Yang pertama darah haid itu ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu dengan jalan kebiasaan, ya. Perempuan pasti mengalami itu karena kodratnya sebagai perempuan, dan keluarnya itu biasanya sekali sebulan, ya. Terkait dengan masa lamanya keluar darah haid itu berbeda-beda tergantung kebiasaan dari perempuan itu. Namun paling sebentar itu, ya, sampai tidak bisa ditentukan, sebentar saja dikatakan, ya. Sebagian pendapat ulama, ya, ada yang mengatakan yaumun wa lailah, ada yang mengatakan sehari semalam, ada yang mengatakan sehari, ada yang mengatakan sebentar saja. Sekali keluar, kadang-kadang terus selesai. Ada perempuan yang seperti itu punya darah haidnya, ya. Nah, paling lamanya itu dalam mazhab kita 15 hari, ya. Nah, ini dia. Maka jikalau ada yang keluar haidnya kurang daripada 15 hari, maka kembali lagi kepada kondisi masing-masing perempuan. Karena beda perempuan itu, beda pengalaman haidnya. Jadi seperti itu. Nah, ketika dia melebihi batas 15 hari itulah yang disebut dengan darah istihadah, ya, darah istihadah. Cuman karena kita berbicara tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, maka istihadah tidak masuk. Kenapa? Karena istihadah itu disebut dengan darah penyakit, ya, tidak mewajibkan orang mandi di sana, ya. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, yang pertama haid, ya. Haid sudah maklum bagi perempuan, itu warnanya itu merah agak kehitam-hitaman dan aromanya sangat ngombe, ya, keruh apa seperti itu. Lupa yang istilahnya itu, ya, dalam kitab fikih soalnya itu digambarkan jelas di sana itu. Karena beda-beda perempuan, beda warna darah haidnya. Jadi kenali sudah darah haid masing-masing seperti itu. Oh, amis gitu, ya, amis. Amis. Nah, yang kedua hadratul muhtaramin rahimakumullah, mungkin kita tidak terlalu panjang membahas tentang darah haid, ya. Selanjutnya apa? Wan nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah masa melahirkan. Itu kan sugul darah itu kan. Nah, itu lamun bah pada jerak nganak ada darah keluar. Nah, darah itulah yang disebut dengan nifas, ya.
Yang terakhir namanya darah wiladah. Darah yang mengiringi bayi. Yang keluarnya mengiringi bayi. Nah, 3 darah ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ketika dia keluar maka berhentinya itu mewajibkan perempuan itu harus mandi. Jerakna sugul darah inolah yang menyebabkan perempuan harus mandi. Ya. Nah, adapun dengan si beranak umpamana, ya, tidak ada darah keluar. Tidak ada darah keluar. Enggak ada wiladah misalkan, ya. Selun-selun pecah air ketuban, sugul anaknya tanpa ada darah yang keluar. Nah, di sini pendapat ulama yang paling kuat, tetap bagi perempuan itu harus mandi juga meskipun tidak keluar darah di sana. Nah, ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Ini yang berkaitan dengan perempuan. Nah, sehingga hadratan muhtaramin rahimakumullah, bagi orang yang junub sehingga dia wajib mandi, maka ketahuilah banyak hal-hal yang harus dihindari. Pertama apa? Tidak boleh melaksanakan sholat bagi orang yang junub. Bagi orang yang junub tidak boleh hukumnya pertama melaksanakan sholat. Baik itu karena keluar sperma, ya, berhubungan suami istri, haid, ya, nifas dan wiladah. Tidak boleh sholat yang pertama, haram hukumnya. Kenapa? Karena kita dalam keadaan kotor di sana itu. Yang kedua apa? Tawaf di Ka'bah. Mau tawaf wajib atau tawaf sunnat, tetap hukumnya tidak boleh. Ya, karena tawaf itu sama seperti sholat. Hanya boleh dilakukan bagi orang-orang yang suci di sana. Tawaf. Yang ketiga, hadratal muhtaramin rahimakumullah, yang tidak boleh itu apa? Memegang Al-Quran, ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegangnya kecuali kalian dalam keadaan suci. Memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, tidak boleh, ya. Lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah, ada tambahan 2 lagi. Apa tambahannya? Membaca Al-Quran. Kalau tadi apa yang ketiga? Memegang atau menyentuh Al-Quran yang tidak boleh. Yang keempat, membaca Al-Quran. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas. Perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nah, namun di sini ikhtilaf para pendapat ulama. Yang tidak dibolehkan itu, ya, membacanya dengan cara melihat atau dengan cara memegang. Kalau menurut pendapat Imam Malik, ya, membacanya bi dhahril ghaib, dengan menghafalnya, misalkan pelungguh, misalkan seorang hufaz, ya, sudah menghafal Al-Quran 30 juz, terus pelungguh mengaji dia dengan tanpa memegang, dengan tanpa melihat, maka di sini sebagian ulama membolehkan, ya. Nah, akan tetapi sebagian besar ulama tidak membolehkan. Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Yang tidak dibolehkan itu membacanya. Kalaupun berzikir dengannya itu boleh. Berzikir dengannya, berzikir dengan ayat-ayat Al-Quran atau berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran itu boleh. Beda membaca dengan berzikir atau berdoa. Bisa dipahami? Misalkan dalam Al-Quran ada mengatakan kalau pelungguh misalkan naik mobil, naik kendaraan, ya, bismillahi Allahumma jreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya. Itu kan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Tetapi ketika dia itu diniatkan untuk doa atau untuk zikir, maka boleh.
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya. Itu juga boleh kalau diniatkan untuk berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana sampai akhir, atau Rabbana atina fid dunya hasanah sampai akhir. Nah, kalau diniatkan doa maka tidak ada larangan di sana. Ya, karena yang dilarang itu adalah membacanya. Lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah. Yang terakhir yang dilarang bagi kita, ya, bagi orang-orang yang junub itu adalah i'tikaf di masjid atau berdiam di masjid. Berdiam di masjid. Adapun melintasi masjid ada dua pendapat ulama, tapi dalam mazhab Syafi'i boleh kalau hanya sekadar mengambil kebutuhan saja. Misalkan dinar ai le baleh le masjid ara ai ina ulung godam bet ai le tono, boleh hanya sekadar untuk mengambil air. Sesuai dengan kebutuhan saja boleh. Tapi lebih daripada itu tidak boleh.